Sekolah Kristen Karangdowo terletak di Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Sekolah Kristen Karangdowo didirikan oleh GKJ Karangdowo di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kristen Klaten. Sekolah Kristen Karangdowo mendidik anak-anak di tingkat KB, TK, dan SD. KB Pindeleh S2 berdiri sejak tahun 2007 dan TK Kristen Siwimurti berdiri sejak tahun 1967. Dan SD Kristen Pulih S2 berdiri sejak tahun 2014. Sejak berdiri hingga sekarang, Sekolah Kristen Karangdowo banyak mengalami perkembangan. Kira-kira apa perkembangan tersebut? Mari kita saksikan pengalaman dari orang tua siswa yang sudah menyekolahkan putra-putrinya di Sekolah Kristen Karangdowo. Metode yang digunakan, pembelajaran yang digunakan sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, sehingga anak saya jadi suka belajar. Kedisiplinan, kejujuran, juga potensi yang ada di setiap anak juga dikembangkan. Biayanya yang sangat terjangkau, tetapi kualitasnya tidak kalah dengan kualitas sekolah di kota. Tidak hanya pendidikan akademik, tetapi anak-anak diberikan kegiatan ekstrakurikuler yang banyak pilihannya. Memiliki banyak pilihan ekstrakurikuler membuat anak saya dapat mengembangkan potensinya. Asri, banyak pohonnya, dan kebersihannya baik. Lingkungan sekolah yang aman dan bersih membuat dia nyaman belajar. Mengenal karakter Kristus dalam kehidupan mereka, menjadi anak-anak yang mandiri, cerdas, kreatif, dan berkarakter Kristus. Anak saya mempunyai kepercayaan diri yang penuh sehingga mampu menghadapi segala tantangan di sekolah yang lebih lanjut. Anak saya menjadi anak yang berani, anak yang percaya diri, dan anak yang ceria. Anak kami telah memperoleh ilmu, memperoleh pembelajaran, memperoleh banyak hal dalam pendidikan yang mungkin belum dapat diperoleh di sekolah yang lain. Para bunda-bunda mengajar dengan baik kepada anak-anak kami. Kualitas dari gurunya sangat baik, sangat bagus, kreatif, dan kooperatif pada orang tua dan juga murid-murid. Guru-guru juga menjadi guru yang menyenangkan buat anak-anak karena mereka memberi perhatian yang luar biasa kepada anak-anak. Mereka melayani anak-anak dengan cinta kasih dan dengan tulus. Dan di samping itu, orang tua yang ingin berkonsultasi tentang pola belajar anak juga dilayani para guru dengan baik. mereka tidak pernah bosan ketika misalnya salah satu siswa atau beberapa siswa-siswinya yang belum mampu mengikuti pelajaran, mereka dengan terbuka, dengan senang hati masih mau memberikan pembelajaran di luar dari pelajaran sekolah yang menurut saya dilakukan dengan ikhlas, dengan sukarela. Halo, shalom, selamat datang. Kita bertemu saat ini, Bapak, Ibu, anak-anakku semuanya yang cantik-cantik. Kita bertemu dalam acara perayaan Paskah Yayasan Kristen Karangdowo tahun 2021. Kita bertemu dalam acara secara virtual bersama saya, Suhartini, dan rekan saya Putri Rahayu. Ya, kita akan bersama-sama menyaksikan berbagai
talenta yang dimiliki oleh anak-anak di sini. Apa saja Bu Tin? Oh iya, nanti anak-anak bisa membawakan puisi, gerakan lagu, dan banyak sekali materi yang akan ditampilkan. Kita saksikan penampilan dari anak-anak KB Pinilih Estu dengan kreativitas gerak dan lagu Yesus Disalibkan. Dan akan dilanjutkan dengan penampilan dari kelas 2 gerak dan lagu Yesus Manis dan Indah. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Mulialah namanya, mulialah namanya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu,
Mari Bapak Ibu dan anak-anak, ini saatnya kita mau mendengarkan sambutan dari Koordinator Perayaan Paskah Virtual 2021 oleh Bunda Wulandari, dan nanti akan dilanjutkan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Raditya Wisnu Pratama MN. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah mengaruniakan rahmat dan anugerahnya sehingga kita dapat berjumpa melalui media online ini. Yang terhormat Ketua Komisi Pendidikan Kristen Karangdowo, yang saya hormati Pengurus Komisi Pendidikan Kristen Karangdowo, yang saya hormati Kepala KB, Kepala TK, Kepala SD, dan Bapak Ibu Guru Sekolah Kristen Karangdowo. Yang saya hormati Ketua Komite KB, TK, SD, serta orang tua wali peserta didik Sekolah Kristen Karangdowo. Tidak ketinggalan para peserta didik KB, TK, SD Kristen Karangdowo yang terkasih. Mohon izin, saya akan menyampaikan laporan kegiatan Paskah Virtual Keluarga Besar Yayasan Pendidikan Kristen Karangdowo 2021. Acara ini merupakan program tahunan, akan tetapi untuk tahun ini kita menyelenggarakan kegiatan secara virtual karena kita masih berada dalam situasi pandemi dengan adanya COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, serta anak-anak yang tersayang, perayaan Paskah kali ini mengambil tema Paskah nasional, yaitu berpaling kepada Sang Hidup. Acara seperti ini merupakan sebuah acara yang sangat positif yang tentunya harus kita laksanakan secara kontinu. Paskah sangat besar maknanya bagi kita para pengikut Kristus. Setiap kita memperingati Paskah, berarti kita mengingat akan anugerah besar, yaitu pengorbanan Tuhan untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Harapan kita, melalui acara Paskah ini, kita dapat menghayati nilai-nilai ketulusan cinta kasih Tuhan dan dapat menerapkan dalam karya pendidikan Kristen, sehingga dapat lebih meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi anak didik kita. Bagi para peserta didik, semoga kalian lebih bersemangat dalam menghargai anugerah Tuhan dalam hidup maupun dalam kegiatan belajar. Adapun rangkaian kegiatan yang kami adakan adalah 1. Pembuatan video performa keluarga besar Yayasan Pendidikan Kristen Karangdowo, mulai dari anak-anak KB, TK, SD, para guru, komite sekolah, dan komisi pendidikan Kristen Karangdowo yang kami kemas menjadi video. 2. Untuk penyelenggaraan ibadah Paskah tahun ini, kita selenggarakan secara virtual. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa tenaga maupun pikiran untuk keberlangsungan acara ini. Kiranya Tuhan memberkati. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam sejahtera Bapak Ibu Guru, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dan dikasihi Tuhan. Kita merayakan Paskah di tahun ini dalam perayaan yang kita kemas melalui perayaan Paskah secara daring. Mari kita awali perayaan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami, Bapak Ibu Guru, para panitia yang telah Tuhan pakai untuk menyiapkan
perayaan Paskah melalui daring. Terima kasih untuk berbagai hal yang telah dipersiapkan, dan oleh karena itu saat ini dalam kebersamaan kami melalui perayaan Paskah daring, perayaan Paskah virtual ini, kami boleh terberkati, kami tetap terhubung, kami tetap dalam satu kesatuan untuk terus memberikan dukungan yang terbaik, dan juga terus untuk kami dapat mendidik, merawat, mengasihi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Guru yang ada di KB Pinilih Estu, TK Silimurti, SD Pinilih Estu. Tuhan berkati semua yang telah Tuhan pakai untuk menyiapkan terselenggaranya perayaan Paskah secara daring pada saat ini. Tuhan berkati kami semua, para orang tua dan juga anak-anak yang terlibat di perayaan ini. Tuhan berkati Gereja Kristen Jawa Karanggawa dan juga tentunya Komisi Pendidikan. Terima kasih Tuhan, Tuhan ampuni dosa dan salah kami di awal, pertengahan hingga akhir. Kami memohon berkat penyertaan Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini banyak kreativitas anak yang akan kami persembahkan, di antaranya puisi dari TK A dan B, gerak lagu dari kelas 1, pujian dari kelas 6, pembacaan Alkitab dari kelas 5, penyampaian pujian dari kelas 4, dan pembacaan ayat Alkitab yang menguatkan kita semua dari Komisi Pendidikan. Mari kita saksikan bersama-sama. Di atas kayu salib, kau beri kemenangan. Di atas kayu salib, kau beri urapan-Mu. Atas kayu salib, kau pulihkan hatiku. Di atas kayu salib, ada harapan baru. Di atas kayu salib, kau memberkatiku. Di atas kayu salib, kau mengasihiku. Terima kasih Yesus. I love you. I love you. Anugerah mulia. Kala itu salib adalah kehinaan. Kami memikulnya dalam rupa hamba. Kakimu telanjang, sapu
Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Ini kami beroleh hidup yang kekal. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Menebus dosa kita semua yang percaya kepadanya.
kebangkitan Yesus. Setelah lewat dari hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan memingati Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu bagi dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sedang terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ya tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ayat ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ialah mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya. Ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripada Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang bergabung dan menangis. Ayatnya 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ayat yang ke-12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain pada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepadanya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai.
mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Roma 3 ayat yang ke-10 yang firmannya demikian. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, tidak ada seorang pun yang benar. Roma bab 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berpaling pada Sang Kristus. Tema Paskah yang terambil dari Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Refleksi Paskah disampaikan oleh Ananda Arkulo dari SD Kristen Pinilih Estu kelas 5. Cerita Paskah berpaling kepada Tuhan Yesus diambilkan dari Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Nah teman-teman, ada nggak dari kalian yang pernah bangun pagi subuh-subuh lah ya? Oh, oke. Nah, kalian itu apa yang kalian rasakan kira-kira kalau subuh-subuh itu bangun? Pasti dingin ya, gelap juga ya, karena kan matahari belum terbit tuh. Nah, Maria Magdalena dan teman-temannya pagi-pagi sekali sudah datang, maksudnya perjalanan ke kubur Tuhan Yesus. Nah, kita itu kalau ditinggalkan oleh orang yang kita cintai pasti sedih, sama seperti apa yang dirasakan oleh Maria Magdalena dan teman-temannya. Mereka sedih sekali karena Tuhan Yesus, orang yang mereka sayangi, yang mereka cintai, tidak ada, pergi. Nah, mereka itu bahkan sampai tidak bisa tidur karena mereka itu mengingat kejadian-kejadian di mana Tuhan Yesus disiksa, disalibkan. Mereka tidak bisa tidur karena Tuhan Yesus itu adalah panutan mereka, orang yang mereka sayang. Beruntungnya Yusuf Arimatea itu memberanikan diri, mempunyai keberanian untuk menurunkan mayatnya Tuhan Yesus yang ada di kayu salib, lalu menguburkannya. Nah, Maria Magdalena dan teman-temannya pagi-pagi sekali sudah perjalanan ke makamnya Tuhan Yesus. Mereka membawa rempah-rempah untuk merempahi mayat Tuhan Yesus.
Merempahi mayat adalah tindak penghormatan untuk orang yang sudah meninggal, sama seperti kita menaburkan bunga di makam orang yang sudah meninggal. Ketika mereka sampai di makam, mereka terkejut bukan main. Bagaimana tidak? Makam Tuhan Yesus kosong. Tidak ada Tuhan Yesus, hanya ada kain saja. Kainnya Tuhan Yesus. Batu yang menutupi makam Tuhan Yesus terguling. Mereka sangat sedih. Mereka pun kembali berlari untuk memberitahu murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus hilang. Petrus, Yohanes, dan yang lainnya melihat bahwa memang benar Tuhan Yesus tidak ada. Setelah melihat Tuhan Yesus tidak ada, kubur kosong, mereka kembali, tetapi tidak dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena menangis di kubur Tuhan Yesus. Ada seseorang yang menghampirinya lalu berkata, "Ibu, kenapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria Magdalena mengira orang itu adalah penjaga taman dan menuduhnya, "Tuhan, jika engkau mengambil dia, tolong beritahu aku supaya aku dapat mengambilnya." Maria Magdalena tidak tahu bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus, orang yang dia cari. Tuhan Yesus menyapa Maria dengan suara kecil. Maria pun senang, sangat amat senang. Orang yang Maria cari, Tuhan Yesus yang tidak ada di kubur, di makam, ternyata ada di hadapannya. Karena saking senangnya, Maria ingin memeluk Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Janganlah engkau meninggalkan aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku. Tetapi katakanlah kepada saudara-saudaraku, sebentar lagi aku akan pergi kepada Bapamu, Bapakku, pada Allahku, Allahmu." Setelah itu, Maria pergi dengan perasaan amat sangat senang, karena Maria telah menjumpai Tuhan Yesus. "Aku melihat Tuhan." Sukacita yang besar lahir dari hati yang dalam ketika Yesus lahir, mati, dan bangkit untuk kita semua. Rasa syukur atas kecintaan kita kepada Tuhan Yesus akan disampaikan melalui gerak dan lagu dari kelas 3 dan pujian dari guru sekolah Kristen Karangdowo. Aku tresno Gusti Yesus. Yesusku, oh sukacita
tetap setia selaminya. Waktu susah, waktu senang, cinta Karena Yesus jadi kekasih jiwaku. Perjumpaan kita saat ini dengan doa penutup yang nanti akan disampaikan oleh Pak Henry Setiadi. Untuk mengakhiri perayaan Paskah kita malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini kami anak-anak-Mu di sekolah Kristen Karangdowo Tuhan boleh merayakan Paskah untuk mengingat pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Kau sendiri yang sudah menolong acara ini sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami ingin mengakhiri perayaan Paskah kami, tapi kami tetap mau menghidupi perayaan Paskah ini dalam hidup kami Tuhan. Biarlah melalui hidup kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada dunia, kami boleh menjadi garam dan terang untuk menyatakan kasih-Mu itu. Terima kasih Tuhan, kami akhiri perayaan Paskah kami malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Acara demi acara sudah kita lewati. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Akhir kata, kiranya berkat Paskah tinggal dalam hati dan keluarga kita semua. Dengan hati yang tertuju pada Sang Kristus, kita dibawa lebih mengenal Dia. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.